Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Engkaulah Allah kami, yang kami puji, yang kami sembah sampai selama-lamanya. Kami sangat bersyukur ya Tuhan untuk anugerah-Mu yang begitu besar kepada kami orang-orang berdosa. Sehingga kami orang-orang berdosa yang percaya kepada Tuhan Yesus bisa beroleh pengampunan dan hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami sangat bersyukur ya Tuhan pengorbanan-Mu di atas kayu salib demi kami orang-orang berdosa. Bapa, kami juga sangat bersyukur karena Engkau selalu beserta dengan kami. Engkau telah memelihara kami khususnya untuk 1 minggu lamanya. Kami bisa bekerja, kami bisa melakukan aktivitas kami dengan pertolongan dan pimpinan daripada Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala penghiburan, kekuatan, dan bahkan pertolongan daripada Tuhan. Dan pada hari ini kami bisa kembali beribadah kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam keadaan kurang sehat. Kiranya Tuhan Engkau memberikan mereka pemulihan, berikan mereka kesehatan supaya mereka bisa kembali melakukan aktivitas mereka dengan baik dan terutama bisa beribadah kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang berada dalam pergumulan, berada dalam kesulitan, berada dalam kesusahan. Tuhan, kiranya Engkau yang mendengarkan doa mereka, Tuhan yang menjawab doa mereka, dan Tuhan melepaskan mereka dari setiap pergumulan mereka. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau mengajarkan mereka untuk selalu bersandar kepada Tuhan, untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kami berdoa untuk pertumbuhan iman kami, karena Tuhan Engkau menolong supaya kami bisa bertumbuh dalam Tuhan hari demi hari, semakin dekat kepada Engkau, dan kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk kondisi COVID-19 ini. Kami berdoa kiranya Engkau menolong, hanya belas kasihan-Mu, hanya pertolongan-Mu lah yang bisa memberhentikan masalah virus corona ini. Tuhan, kiranya Engkau berbelas kasihan kepada kami, supaya virus corona ini bisa berhenti, dan kami bisa kembali beribadah kepada Tuhan di rumah Tuhan. Kami bisa bersekutu di dalam Tuhan, kami bisa melayani Tuhan, dan kami juga bisa melakukan aktivitas kami sehari-hari dengan penuh sukacita daripada Engkau. Bapa Surgawi, kami serahkan hidup kami pada saat ini dalam mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau pimpin dan sertai kami. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami untuk bisa mengerti firman-Mu, dan kami bisa melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ampuni dosa dan pelanggaran kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah kita menyadari setelah menjadi orang percaya, maka bagaimana sesungguhnya kita harus hidup di hadapan Tuhan? Apakah kita menyadari apa tujuan hidup kita sebagai orang Kristen? Itu bisa diketahui jikalau kita menyadari warga negara kita setelah kita menjadi orang percaya. Sebelum kita menjadi orang percaya atau sebelum kita diselamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita adalah orang-orang duniawi. Kita adalah orang-orang duniawi dan kita mengikuti keinginan duniawi. Kita hidup di dalam dosa. Nah, tetapi ketika kita sudah menjadi orang-orang percaya, maka kita bukan lagi anak-anak duniawi. Kita tidak lagi mengikuti keinginan duniawi. Status kita berubah. Kita menjadi anak-anak Allah. Kita menjadi anak-anak surgawi. Dan tentunya kita tidak lagi mengikuti keinginan duniawi, tetapi sebaliknya kita mengikuti keinginan Tuhan Allah.
Setelah kita menjadi orang percaya, setelah kita menjadi anak-anak surgawi, maka pandangan kita terhadap dunia ini pasti berbeda. Kita tidak lagi berpikir bahwa kita hidup di dunia ini ya untuk memuaskan segala nafsu kedagingan kita. Kita tidak berpikir lagi bahwa dunia ini adalah segala-galanya. Segala yang ada di dalamnya, itulah tujuan hidup kita. Kita tidak akan berpikir seperti demikian. Cara hidup kita sehari-hari pasti ada perubahan. Akan berbeda dengan orang-orang duniawi. Kalau orang-orang duniawi, mereka bagaimana mengikuti keinginan duniawi dan mereka mengutamakan dunia ini yang terutama dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mereka hidup di dalam dosa. Nah, tetapi kita setelah menjadi orang-orang percaya, kita berbeda, kita sudah berubah. Ya, kita sudah berubah. Nah, perubahan itu bukan hanya karena kita sudah mendapatkan pengampunan dan jaminan keselamatan. Tetapi bagaimana cara hidup kita sehari-hari, itu sudah sangat jelas membedakan kita dengan orang-orang duniawi. Banyak orang yang mengaku sebagai orang Kristen, tetapi bagaimana dia menjalankan kehidupannya sehari-hari, menunjukkan bahwa seolah-olah tidak ada bedanya dengan orang-orang yang tidak percaya. Apa yang diinginkan oleh orang-orang yang tidak percaya, apa yang mereka cari, itulah yang mereka lakukan juga. Nah, apakah demikian kita bisa dikatakan adalah warga negara surgawi? Apakah kita bisa dikatakan adalah anak-anak Tuhan? Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menunjukkan seperti apakah hidup anak-anak Tuhan, hidup sebagai warga negara surgawi ini. Firman Tuhan pada hari ini yang akan kita dengarkan mengajarkan kita bagaimana kehidupan orang-orang duniawi yang merupakan seteru salib Tuhan Yesus Kristus. Dan bagaimanakah kehidupan orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Dan terakhir kita akan melihat bagaimana kunci supaya kita bisa tetap hidup sesuai dengan kehendak Tuhan selama kita berada di dalam dunia ini. Nah, tujuannya adalah supaya kita menyesuaikan diri dengan status kita. Status kita sebagai anak-anak Allah. Supaya kita bisa mengerti akan hal itu dan kita bisa melakukannya. Sehingga hidup kita sungguh-sungguh mempermuliakan nama Tuhan Allah. Hidup kita sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan Allah. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di Filipi pasal 3 ayat 17 sampai pasal 4 ayat 1 ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Filipi, dan dia tulis ini ketika dia sedang berada di dalam penjara. Dalam surat Filipi ini, kalau kita melihat di pasal-pasal sebelumnya, pasal pertama, Rasul Paulus berbicara tentang orang-orang percaya yang harus hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Ya, harus hidup sesuai dengan Injil Kristus. Lalu kalau kita melihat lagi di pasal kedua, Rasul Paulus berbicara tentang bahwa orang-orang percaya harus berjuang, bekerja sesuai dengan panggilan keselamatan kita. Dan pasal 3 kita bisa melihat Rasul Paulus mengatakan bahwa kita sebagai orang percaya harus tetap memegang kebenaran dan berhati-hati terhadap ajaran-ajaran palsu. Nah, setelah itu Rasul Paulus menutupnya dengan sebuah nasihat ya di pasal 3. Dan inilah yang akan kita pelajari, yang akan kita dengarkan pada hari ini. Nah, di Filipi pasal 3 ayat 17 sampai pasal 4 ayat 1, Rasul Paulus menasihati mereka agar tetap hidup sebagai warga negara sorga, supaya hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya? Ya, apa yang harus kita lakukan?
sehingga kita benar-benar dikatakan kita mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan sebagai status kita warga negara sorga. Nah, di situ dikatakan yang pertama, cara supaya kita bisa hidup sebagai warga negara sorga. Kalau kita melihat di ayat 18 sampai 19, nah Rasul Paulus memberitahukan nasihatnya yang pertama agar kita menghindari cara hidup sebagai seteru salib Kristus. Ya, yang pertama kita harus lakukan, yang harus kita ketahui adalah menghindari cara hidup sebagai salib Kristus. Ya, firman Tuhan mengatakan di ayat yang ke-18, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Artinya banyak orang yang hidup sebagai musuh Injil, ya, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan Allah. Nah, siapakah orang-orang ini? Nah, banyak orang mengatakan bahwa yang dimaksud dari orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus adalah orang-orang yang secara terang-terangan menolak Injil Tuhan Yesus. Secara terang-terangan mereka ya mengatakan kami tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, tetapi John Calvin mengatakan secara tidak langsung, dia mengatakan bahwa yang dimaksud dari orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus ini merupakan orang-orang yang dimana tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, mereka seolah-olah adalah teman, tetapi sesungguhnya mereka adalah musuh terbesar, ya, Injil Tuhan Yesus. Mereka hanyalah orang-orang Kristen KTP yang mengaku mengenal Tuhan, tetapi sesungguhnya kehidupan mereka sehari-hari menunjukkan bahwa mereka tidak mengenal Tuhan. Ya. Orang-orang yang mungkin berbicara ataupun datang ke gereja, tetapi dari kehidupannya sehari-hari, ya, menunjukkan bahwa dia adalah seteru salib Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Dia sama seperti orang-orang duniawi, ya, yang mengikuti keinginan duniawi. Nah, mari kita lihat bagaimana ciri-ciri hidup mereka. Nah, firman Tuhan memberitahukan kepada kita, ya, dia mengatakan ciri-ciri kehidupan mereka ini, yaitu seteru salib Kristus ini. Yang pertama dikatakan Tuhan mereka ialah perut mereka. Nah, ini adalah sikap hidup mereka sehari-hari. Nah, dikatakan Tuhan mereka ialah perut mereka. Apa maksudnya? Maksudnya adalah mereka ini hanya mencari hal-hal yang bersifat materi dan memuaskan nafsu jasmani mereka sendiri. Ya. Terhadap itulah mereka menggantungkan dan memusatkan seluruh hidup mereka, sehingga dikatakan itu sudah menjadi Tuhan mereka. Mereka tidak bisa hidup tanpa segala sesuatu yang ada di dunia ini. Ya. Meskipun mereka mengaku sebagai orang Kristen, tetapi sesungguhnya hidup mereka bukan untuk Tuhan. Ya. Bagi mereka materi dan kepuasan nafsu jasmani merupakan yang terutama dan segala-galanya. Mereka akan melakukan segala cara untuk mendapatkannya. Ya. Mereka berpikir bahwa inilah hidup. Dan inilah tujuan hidup mereka. Yang mereka hanya cari, fokus memikirkan. Yang mereka hanya mengejar hal-hal yang bersifat materi di dunia ini. Dan memuaskan nafsu kedagingan mereka, nafsu jasmani mereka. Dan mereka sudah benar-benar menggantungkan hidup mereka terhadap demikian. Sehingga dikatakan itulah Tuhan mereka. Itulah yang membuat mereka bisa hidup. Itulah yang membuat mereka bisa bahagia. Ya, sehingga dikatakan perut mereka ialah Tuhan mereka.
Nah, ada kalimat mengatakan, ya, kita makan supaya hidup. Bukan hidup hanya untuk makan. Nah, tetapi orang-orang ini mereka berpikir bahwa mereka hidup hanya untuk makan. Hidup hanya untuk memuaskan, ya, jasmani mereka. Ya. Tapi kita orang Kristen tidak seperti demikian. Meskipun kita membutuhkan materi, meskipun kita membutuhkan makanan, tetapi bukanlah itu fokus utama kita. Bukanlah itu tujuan hidup kita. Bukanlah itu segala-galanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya kalau kita pun suatu hari mengalami suatu kesusahan, suatu kesulitan, kita kehilangan banyak hal materi, kita tidak akan sampai gila, kita tidak akan sampai stres. Ya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa bukan itulah tujuan hidup kita. Kita memang mencari materi, kita memang mencari makanan untuk membuat kita bisa hidup di dunia ini. Tetapi sekali lagi, itu bukanlah tujuan hidup kita. Bukanlah fokus utama kita. Bukan hanya itu yang kita cari selama hidup di dalam dunia ini. Nah, itu adalah ciri pertama, ya, dari orang-orang yang dikatakan sebagai seteru salib Kristus. Ya. Dikatakan perut mereka ialah Tuhan mereka. Nah, kedua, ciri mereka adalah dikatakan dalam firman Tuhan, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Nah, maksudnya mereka dengan sengaja dan suka berbuat dosa. Mereka menginginkan mencari dan melakukan perbuatan dosa. Ketika mereka melakukan dosa, mereka tidak ada rasa malu dan menyesal. Melainkan mereka memiliki suatu kebanggaan dalam diri mereka sendiri. Mereka terkenal bukan karena prestasi, bukan karena kebaikan. Mereka terkenal karena kejahatan mereka. Dan mereka pun bangga akan hal itu. Makanya tidak heran kalau kita sering mendengar ada orang yang dimana sebelumnya kita tidak pernah kenal, ya, kita tidak pernah ketahui. Nah, tetapi tiba-tiba dia bisa terkenal, kita bisa mengenalnya karena suatu kejahatan yang dilakukannya. Nah, itulah kemuliaan mereka, buat mereka terkenal karena perbuatan dosa, dan mereka pun tidak ada rasa malu akan hal itu. Mereka tidak ada rasa menyesal. Mereka tidak merasa bahwa ini adalah sesuatu yang salah. Mereka baik-baik saja. Mereka tidak merasa terganggu karena perbuatan dosa tersebut. Justru mereka bangga. Mereka tertawa apa yang mereka lakukan. Nah, makanya firman Tuhan mengatakan, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Aib sesuatu yang dimana harus malu karena perbuatan tersebut. Nah, tetapi mereka tidak malu. Justru mereka bahagia, mereka senang, dan mereka terkenal karena hal itu. Kita sebagai orang Kristen, ketika kita melakukan dosa, kita jatuh ke dalam dosa, kita harus malu, kita harus menyesal, kita harus bertobat. Jangan sampai orang mengenal kita karena kesaksian buruk kita. Jangan sampai kita merasa bahwa kita hebat karena kita melakukan dosa. Kita sebaliknya harus malu, karena itu adalah sesuatu aib yang memalukan. Dosa adalah sesuatu yang memalukan. Kita harus menyesal dan bertobat, segera tinggalkan dosa tersebut. Jangan merasa tidak ada masalah, seolah-olah tidak ada yang mengganggu, ya, hati dan pikiran kita. Nah, mari kita lihat ciri yang ketiga dari orang-orang yang dikatakan sebagai seteru salib Kristus. Nah, firman Tuhan mengatakan yang ketiga, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi.
Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara di duniawi. Ini adalah cara pandang hidup terhadap dunia ini. Hati mereka hanya menginginkan hal-hal yang bersifat duniawi. Pikiran mereka hanya fokus terhadap segala urusan duniawi ini saja, yang sifatnya sementara. Tidak ada hal yang lain mereka pikirkan, tidak ada hal yang lain yang mereka rencanakan selain segala sesuatu yang berurusan dengan duniawi ini. Ya. Bahkan mereka tidak ada sedikit pun terpikirkan ya, tentang Tuhan, tentang apa yang diinginkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena memang itulah tujuan hidup mereka, yaitu berurusan dengan duniawi ini. Dan oleh karena itu mereka terus berpikir, ya, terus berpikir, keinginan mereka terus didorong hanya untuk urusan duniawi ini saja. Ya. Bagi mereka segala hal yang bersifat duniawi ini adalah segala-galanya. Ya, segala-galanya untuk memuaskan nafsu kedagingan. Nah, kalau dikatakan segala-galanya, maka otomatis pikiran hati itu hanya ditujukan ya, terhadap duniawi ini saja. Firman Tuhan mengatakan di ayat yang ke-19, bagaimana kesudahan orang-orang yang dikatakan sebagai seteru salib Kristus ini. Ya. Bagaimana akhir hidup mereka? Ya. Dikatakan kesudahan mereka adalah kebinasaan. Ya, di ayat yang 19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Ketika mereka meninggalkan dunia ini nanti, maka mereka akan menghadap penghakiman Tuhan Allah. Dan mereka akan dihukum oleh Tuhan Allah. Karena mereka hidup ya, tidak mencari Tuhan. Tidak hidup untuk Tuhan. Tetapi mereka hidup untuk duniawi ini saja. Mereka hidup di dalam kedagingan. Mereka hidup di dalam dosa. Makanya dikatakan kesudahan mereka adalah kebinasaan. Bukan sesuatu yang membahagiakan. Bukan sesuatu yang mendatangkan sukacita. Ya. Kalaupun mereka bisa menikmati dunia ini dengan bahagia, dengan sukacita, kalau kita melihat banyak orang yang seperti demikian, ya hidupnya baik-baik saja. Wah, dia senang, dia bahagia karena apa yang dimilikinya. Nah, tetapi kita harus mengerti, itu hanya sementara saja. Ujungnya atau akhirnya adalah kebinasaan. Ya. Kenikmatan duniawi ini bukanlah bersifat selama-lamanya bagi mereka. Hanya sementara saja, nantinya mereka akan dihukum oleh Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan, ya, mereka akan dicampakkan ke dalam penghukuman yang kekal. Karena upah dosa ialah maut. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai orang Kristen, kalau kita melihat bagaimana kehidupan orang-orang yang merupakan seteru salib Kristus dan bagaimana akhir hidup mereka, maka tentunya kita punya sikap terhadap mereka. Kita harus menjauhi, menghindari dan tidak boleh mengikuti cara hidup mereka. Dari sekian tadi ciri-ciri hidup mereka, kita harus menjauhkan hal itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita tahu bagaimana kesudahan mereka. Karena kita tahu bagaimana akhir dari hidup mereka. Mereka ini adalah orang-orang duniawi. Kita bukanlah orang-orang duniawi. Kita adalah anak-anak surgawi. Maka terhadap teladan mereka ini, terhadap kesaksian mereka ini, kita harus jauhi diri kita. Kita harus hindari, kita harus tolak cara hidup mereka seperti demikian. Itu yang pertama, ya. Menjauhi cara hidup sebagai seteru salib Kristus. Nah, yang kedua, bagaimana caranya supaya kita bisa hidup sebagai anak-anak surgawi? Dikatakan di ayat yang ke-17.
mengikuti teladan hidup Rasul Paulus sebagai pengikut Tuhan Yesus. Itu yang kedua. Mengikuti teladan hidup Rasul Paulus sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa ikutilah teladanku. Ya, Rasul Paulus mengatakan supaya kita sebagai orang Kristen mengikuti teladan hidupnya dan memperhatikan kehidupan orang lain yang dapat menjadi teladan sama seperti kesaksian hidup Rasul Paulus. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana teladan hidup Rasul Paulus? Ya. Kalau di ayat firman Tuhan ini, di ayat 17 kita tidak diberitahukan secara rinci. Dia hanya mengatakan ikutilah teladan hidupku. Nah, tapi kalau kita melihat di bagian ayat firman Tuhan lain, kita bisa melihat, oh beginilah teladan hidup Rasul Paulus. Dan kita pun harus mengikutinya. Ya, ini adalah perintah, ikutilah teladanku. Nah, secara umum kita bisa melihat teladan hidup Rasul Paulus, bagaimana dia bisa hidup selama di dunia ini. Di kitab Filipi, pasal pertama, ayat 21 sampai ayatnya yang ke-22. Nah, Filipi pasal pertama, ayat 21 sampai 22, diberitahukan kepada kita. Rasul Paulus mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Ya. Nah, kita bisa melihat di sini Rasul Paulus mengatakan hidup untuk Kristus. Itu artinya bahwa Rasul Paulus kalau dia diberikan kesempatan hidup di dunia ini, dia tidak akan hidup untuk kepentingan duniawi ini, dia tidak akan hidup untuk kepentingan dirinya sendiri. Tetapi dia akan hidup untuk kepentingan Tuhan Yesus Kristus. Dia akan hidup untuk melakukan segala kehendak Tuhan Yesus Kristus. Kalau dia diberikan kesempatan hidup di dalam dunia ini. Nah, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus Kristus, yang pertama kita bisa melihat, tentunya dia akan menjauhkan diri dari hal-hal yang berdosa. Dia akan menjauhkan diri dari hal-hal yang memuaskan nafsu kedagingan. Dia akan menguduskan dirinya. Dia tidak akan mengikuti kehendak duniawi yang dimana hanya menginginkan dosa, nafsu jahat, kepuasan kedagingan ini. Dia bertekad bahwa hidupnya untuk Tuhan Yesus. Maka dia akan melakukan segala perintah Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Tuhan, yang dilarang oleh Tuhan, yang diperintahkan oleh Tuhan, dia akan taat. Ya. Kalau dulu dia hidup di dalam kedagingan untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk nafsu, tetapi setelah dia menjadi orang Kristen, orang percaya, dia berubah. Sekarang bukan lagi untuk diri saya, tetapi untuk Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah suatu pelajaran bagi kita. Suatu pelajaran bagi kita ketika kita sudah menjadi orang percaya. Kita harus belajar seperti kehidupan Rasul Paulus. Kita harus tekad hidup di dalam kekudusan. Hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup di dalam taat firman Tuhan. Apakah kita mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah kita mengatakan, Tuhan, saya mau berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Saya tidak mau berjalan sesuai dengan kehendak-Ku. Maka apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan? Ya, firman Tuhan yang berkali-kali saya dengarkan, yang diajarkan kepada saya, Tuhan, saya mau taat. Saya mau tunduk. Ya, saya mau hidup di dalam kudus sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan. Tuhan mengatakan, kuduslah kamu, sebab akulah Tuhan Allahmu kudus. Ya, kuduslah kamu, sebab akulah Tuhan Allahmu kudus. Artinya kita harus berbeda dengan duniawi ini. Kita harus menolak perbuatan dosa dan hidup dalam ketaatan akan firman Tuhan.
Nah, itu yang pertama, ya. Yang kedua, ketika Rasul Paulus mengatakan dia akan hidup untuk Tuhan Yesus Kristus, dikatakan di sini, ya, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Dia tidak hanya mengatakan, oke, saya mau taat firman Tuhan, hidup dalam kekudusan. Tetapi dia juga mengatakan, ya, saya tidak hanya menjadi orang Kristen yang berdiam diri, dah cukup saya sudah diselamatkan. Tetapi dia menyadari bahwa panggilan sebagai orang Kristen adalah bekerja untuk Tuhan, melayani Tuhan. Memikirkan apa saja yang diinginkan Tuhan supaya bisa mempermuliakan nama Tuhan. Apa pekerjaan yang bisa dilakukan untuk melayani Tuhan. Itulah yang diinginkan, yang dicari oleh Rasul Paulus. Dan kita bisa mengetahui kesaksian hidup Rasul Paulus. Selama hidupnya, dia begitu giat memberitakan Injil, ya, mengajar firman Tuhan. Bahkan dalam pelayanan ini, dia menghadapi berbagai masalah. Ya, dia pernah didera, dianiaya, ditolak, diejek. Dia pernah merasakan kelaparan. Dia pernah merasakan kesusahan, ya. Tetapi karena dia sudah bertekad, dia akan hidup bekerja memberi buah untuk melayani Tuhan, ya. Supaya banyak orang yang memberikan buah, banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, banyak orang yang mengikut Tuhan Yesus. Tetapi dia mengatakan, saya mau bekerja untuk Tuhan Yesus. Dia mau melayani Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudari, yang melayani Tuhan Yesus bukan hanya hamba-hamba Tuhan, bukan hanya pekerja-pekerja gereja, tetapi semua orang Kristen, ya, harus melayani Tuhan, harus bekerja untuk Tuhan. Ya. Dr. To yang seringkali dulu datang berkhotbah kalau kita ulang tahun gereja, saya pernah mendengarkan satu kalimat di dalam renungan. Dia mengatakan, kita dipanggil, ya, diselamatkan bukan untuk duduk, tetapi untuk bekerja melayani Tuhan. Kita dipanggil bukan untuk duduk, artinya santai saja. Tidak. Tetapi untuk bekerja melayani Tuhan. Itulah yang dia pikirkan. Berbeda dengan orang duniawi tadi, yang dipikirkannya adalah materi dan kepuasan nafsu jasmani saja. Itu saja yang dia pikirkan, yang dia rencanakan, yang dia bicarakan dan dia usahakan dapatkan. Tetapi setelah kita menjadi orang-orang percaya, maka pandangan kita, ya, kita juga harus mengalihkan kepada hal-hal yang melayani Tuhan Yesus Kristus. Kita berpikir, apa yang saya bisa lakukan untuk pelayanan Tuhan Yesus Kristus? Ya, banyak sekali pelayanan untuk Tuhan Yesus Kristus. Banyak sekali pekerjaan yang bisa kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau, ya, melakukan pelayanan ini? Apakah kita menginginkan pekerjaan ini? Apakah kita sadar bahwa kita sebagai orang Kristen harus melayani Tuhan? Kita bisa memberitakan Injil. Itu adalah suatu pelayanan. Kita bisa mengajak orang ke gereja, itu juga sudah suatu pelayanan. Kita bisa bernyanyi, mempersembahkan pujian, itu juga sebuah pelayanan untuk Tuhan. Masih banyak hal pelayanan yang dimana itu bisa memuliakan nama Tuhan. Nah, dari sini kita bisa belajar dari Rasul Paulus, teladan hidupnya. Ketika dia sudah menjadi orang percaya, maka dia mengatakan, jikalau aku diberikan kesempatan untuk hidup di dalam dunia ini, maka itu berarti saya akan hidup untuk Kristus. Hidup di dalam kekudusan, melakukan firman-Nya, taat firman-Nya, tidak hanya mendengarkan lalu lewat, ya, tapi sungguh-sungguh mengerti, merenungkan, dan melakukannya. Dan dia akan bekerja aktif melayani Tuhan. Apa yang bisa dilakukannya adalah
untuk kemuliaan nama Tuhan, dia akan lakukan. Ya meskipun kita bukan hamba Tuhan, memang kita tidak akan full time untuk melayani Tuhan. Ya, tetapi bukan berarti kita karena kita hanya jemaat maka kita tidak sama sekali melayani Tuhan. Ya, bukan berarti kita karena jemaat maka kita tidak pernah terpikirkan untuk bekerja sesuatu untuk Tuhan. Tidak. Ya, semua orang Kristen harus melayani Tuhan. Ya. Nah, jadi marilah kita belajar dari teladan hidup Rasul Paulus. Inilah ciri hidup sebagai warga negara surga. Kita harus hidup dalam kekudusan, taat firman Tuhan, dan melayani Tuhan. Nah, alasannya mengapa? Nah, kita bisa melihat di ayat 20 sampai 21. Dikatakan, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Warga negara kita adalah surga. Ya. Kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak surgawi. Kita bukanlah anak-anak duniawi. Maka kita tidak akan pergi mengikuti keinginan duniawi. Kita hidup di dalam dunia ini hanya sementara saja, saudara-saudara. Hanya sementara saja. Pada waktunya nanti kita akan meninggalkan dunia ini. Ya, kita akan dikuburkan dan roh kita akan pergi bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Ya, dikatakan karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Roh kita akan pergi bersama Tuhan, tubuh kita dikuburkan. Nah, tetapi bukan hanya sampai di situ saja, tidak hanya berhenti sampai di situ saja. Pada waktunya, ya, kita akan dibangkitkan kembali. Dikatakan firman Tuhan, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Roh kita yang ada bersama dengan Tuhan akan bersatu dengan tubuh kita yang baru, yaitu nanti kita akan menjadi tubuh yang mulia. Tubuh yang mulia artinya seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus, artinya kita tidak lagi hidup dalam dosa, kita tidak lagi menginginkan dosa, tidak ada kelemahan, dan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, kalau kita menyadari inilah tujuan hidup kita, bukan seperti orang duniawi, akhir hidup mereka adalah kebinasaan. Kalau kita menyadari inilah tujuan hidup saya adalah surgawi, ya, inilah akhir hidup saya, maka oleh karena itu pandangan kita terhadap duniawi ini akan berubah. Kita tidak akan memfokuskan hanya untuk duniawi ini saja, karena kita tahu akhir hidup kita adalah surgawi. Maka saya akan lakukan, ya, sesuatu atau banyak hal untuk Tuhan, karena hidup saya ada di sana nanti, di surga. Nah, jadi marilah kita belajar dari teladan hidup Rasul Paulus ini. Nah, sekarang yang ketiga, terakhir, bagaimana caranya kita bisa hidup sebagai warga negara surgawi? Firman Tuhan mengatakan di Filipi pasal 4 ayat 1, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Nah, Rasul Paulus menyadari bahwa hidup dalam dunia ini tidaklah gampang. Karena kita adalah anak-anak surgawi, kita berada dalam duniawi ini yang penuh dosa. Itu tidaklah gampang, tidaklah mudah. Akan banyak godaan, akan banyak cobaan, akan banyak kesusahan, rintangan, tantangan terhadap kita sebagai orang-orang percaya. Tentunya kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita, kita tidak akan mampu, kita akan gampang jatuh dalam dosa. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya kita bisa berdiri teguh? Berdiri teguh artinya kita harus kokoh, ya. Iman kita harus kokoh, tidak mudah diombang-ambingkan, tidak bisa goyah, tidak bisa jatuh, ya, ke dalam keinginan duniawi ini. Oh, bagaimana caranya supaya kita bisa kokoh di dalam Tuhan? Nah, ada dua hal sebagai kunci supaya kita bisa berdiri teguh di dalam Tuhan. Pertama adalah firman Tuhan.
Kalau kita baca di Mazmur pasal 119 ayat 105 dikatakan, firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Lalu Efesus pasal 6 ayat 17 dikatakan, firman Tuhan merupakan ketopong dan pedang roh. Maksudnya apa? Firman Tuhan itu begitu penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kita tidak boleh menjauh daripada firman Tuhan. Kita harus dekat terhadap firman Tuhan. Kita harus selalu mau membaca, merenungkan, mendengarkan, dan belajar firman Tuhan. Mengapa? Karena firman Tuhan akan memberitahukan bagi kita bagaimana jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita bisa mengetahui apa yang diinginkan oleh Tuhan. Dan firman Tuhan juga menjadi pelindung bagi kita, sekaligus senjata dalam melawan serangan iblis, dalam melawan godaan, dalam melawan tipu daya iblis. Ya. Seperti kalau ada ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran sesat, ya bagaimana kita bisa mengetahui bahwa hal itu salah atau tidak? Kalau kita tidak pernah membaca Alkitab, tidak pernah mendengarkan firman Tuhan, tidak mau belajar firman Tuhan, bagaimana kita bisa melawan godaan, bisa menghindari dosa, kalau kita tidak pernah mau belajar firman Tuhan? Firman Tuhan sangat penting bagi kita. Kita bisa mengetahui segala kehendak Tuhan, apa yang bisa, apa yang tidak bisa. Dan kita bisa dikuatkan dalam menghadapi setiap serangan daripada iblis. Bahkan kita bisa mengetahui mana yang salah, mana yang tidak. Jadi kuncinya pertama adalah firman Tuhan. Marilah kita sekarang menumbuhkan hati kita untuk mau belajar firman Tuhan. Oh, saya mau belajar firman Tuhan. Banyak orang di dalam rumahnya hanya punya Alkitab, tetapi tidak pernah membaca Alkitab. Ya, saya bukan menyindir kita semua, tetapi inilah kenyataannya. Bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan, berdiri teguh, kokoh dalam iman kalau kita menjauh daripada firman Tuhan. Jadi marilah kita selalu mau belajar firman Tuhan. Ketika ada persekutuan, ada ibadah, kita mau datang karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dan kita mau melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua, supaya kita bisa berdiri kokoh adalah berdoa. Ya, berdoa. Doa adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari juga, supaya kita bisa berdiri dengan teguh. Nah, firman Tuhan mengatakan di Efesus pasal 6 ayat 18, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Nah, konteks daripada firman Tuhan ini berbicara tentang perlengkapan rohani. Senjata dalam berperang secara rohani. Supaya iblis tidak gampang menjatuhkan kita, kita harus selalu berdoa. Kenapa? Karena doa adalah sarana di mana kita memohon kekuatan, hikmat, dan pertolongan daripada Tuhan ketika kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa terjaga persekutuannya, hubungan kita dengan Tuhan Allah kalau kita selalu mau berdoa. Dan kita bisa diberikan hikmat, kekuatan dalam menghadapi setiap godaan dan cobaan melalui doa. Makanya kita harus selalu mau berdoa. Bukan hanya semata-mata kita berdoa karena kita mau minta pertolongan supaya Tuhan lepaskan kita dari kesusahan. Tetapi lebih daripada itu, ketika kita menghadapi godaan, kita akan memohon supaya Tuhan menolong kita, menguatkan iman kita, memelihara iman kita, mengokohkan iman kita, sehingga kita tidak gampang jatuh di dalam dosa, tidak gampang diombang-ambingkan oleh kejahatan, oleh iblis. Nah, jadi saudara-saudari, jikalau kita selama ini malas berdoa, marilah kita berdoa selalu. Jikalau kita tidak bisa berdoa, ada yang mengatakan saya tidak bisa berdoa, belajar berdoa. Doa bukanlah sesuatu yang sulit, karena kita hanya berbicara kepada Tuhan. Kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Bukanlah sesuatu yang susah. Marilah kita selalu berdoa, dan ini adalah perintah Tuhan. Berdoalah setiap waktu. Kapan ada waktu berdoa, kita harus berdoa. Dan hal ini akan membantu kita supaya kita bisa kokoh atau teguh di dalam Tuhan. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, jadi apa yang kita pelajari pada hari ini? Apa firman Tuhan
yang menjadi pengajaran bagi kita semua pada hari ini. Marilah kita hidup sebagai warga negara surga. Marilah kita hidup sebagai anak-anak surgawi selama kita di dunia ini. Bagaimana cara kita hidup sebagai anak-anak surgawi selama hidup dalam dunia ini? Pertama, kita harus menjauhkan diri dari sikap hidup sebagai seteru salib Kristus. Segala keinginannya, segala perbuatannya yang jahat, yang tidak berkenan kepada Tuhan, kita harus tolak dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, kita harus belajar seperti kehidupan Rasul Paulus. Bertekad untuk hidup untuk Tuhan, hidup dalam kekudusan, dan hidup untuk bekerja melayani Tuhan supaya menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus berdiri teguh. Berdiri teguh ini kita bisa dapatkan kalau kita mau belajar firman Tuhan, mau dekat dengan firman Tuhan. Yang kedua, kalau kita mau berdoa selalu. Nah, kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi kekuatan dan berkat bagi kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kami bersyukur karena firman-Mu mengingatkan kami bahwa kami adalah anak-anak surgawi, maka selama hidup dalam dunia ini, kami harus berbeda dengan orang-orang duniawi. Kami harus hidup dalam kekudusan, hidup dalam melayani Tuhan, dan tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, dan tolonglah kami untuk selalu bersandar kepada Tuhan. Ampuni dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.